Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Zami dan Hakim dengan NIM 120260075 dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar PKS. Urutan yang akan saya jelaskan yaitu pertama akan menjelaskan logaritmnya dulu biar kita mengetahui secara bagan agar lebih mudah. Kemudian kita akan menjelaskan programnya, lalu setelah itu kita akan menemukannya. Oke, langsung saja kita ke tugas pertama lebih dahulu. Oke, di sini saya membuat tugas pertama yaitu menampilkan rumus. Di sini saya memilih dua rumus, yaitu rumus matematika dan fisika. Oke, pertama yang harus dilakukan yaitu kita memasukkan output dulu di sini. Ini output yang kita inginkan. Lalu selanjutnya integer I. Integer I ini digunakan agar sebagai deklarasi atau variabel untuk nanti akan dilanjutkan ke input I ini. Oke, string ulangi sebagai pengulang. Oke, lalu selanjutnya di sini kita udah mulai memasukkan pilihan berdasarkan output yang tadi. Nah, lalu kemudian kita masukkan input I-nya. Input I didasarkan atas integer I tadi. Kemudian sini I sama dengan 1. Artinya jika kita menjawab 1 dan benar, jadi jika kita menjawab 1, maka kita akan dilanjutkan ke true. Yaitu kita 1 itu rumus matematika. Lalu jika kita selain menjawab selain 1, selain 2, maka kita akan dilanjutkan ke input false, di mana ini bertindak sebagai rumus fisika. Nah, lalu jika sudah, maka akan muncul pilihan apakah Anda ingin mengulangi berdasarkan output ini. Lalu jika kita ingin mengulangi, kita jawab ya, maka program akan kembali lagi ke masukkan pilihan Anda ini. Jika tidak, maka dia akan berakhir. Oke. Mari lalu sekarang kita demokan saja untuk yang algoritma terlebih dahulu. Di sini. Oke. Di sini kita pilih misalkan 1. Nah, ini keluar ya rumus matematikanya. Kita akan coba mengulanginya itu dengan jawab ya. Maka dia akan menyuruh kita memasukkan pilihan rumus tadi. Kita pilih 2 saja. Maka dia akan menampilkan rumus fisika. Nah, jika kita jawab tidak, maka program akan berakhir. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran awalnya. Lalu kita lanjutkan ke programnya. Oke. Ini dia programnya, bentuk programnya. Oke, di sini kita gunakan seperti biasa include IOStrip untuk menampilkan C-in dan C-out-nya. Di sini kita juga gunakan Studio H. Ini sebenarnya hanya sebagai pelengkap saja. Lalu seperti biasa juga kita gunakan using namespace std, ya ini untuk mengikat
Cin dan Cout tadi. Lalu kita masuk ke integer. Ada integer array. Lalu kita juga gunakan integer if. Ya, seperti yang kita ketahui tadi yang di logarithm juga menggunakan if untuk basis pengisian pilihan. Kita gunakan juga integer angka dan karakter mengulang. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan. Untuk yang integer angka tadi kita hilangkan saja ya. Kemudian kita gunakan karakter ulang. Ya, karakter ini kalau di logarithm kita gantikan sebagai string. Kalau di sini karakter. Lalu setelah itu, di sini kita tuliskan cout yang kita inginkan sebagai menu dasar. Sini cout ini sebagai menu dasar tampilan yang kita inginkan sebagai pilihan menunya. Ini terserah kita mau seperti apa bentuknya. Lalu selanjutnya kita gunakan fungsi perulangan do. Ya, di sini kita gunakan do. Lalu selanjutnya kita beri cout. Di sini saya cout-nya adalah silakan masukkan pilihan Anda. Ini untuk memilih menu tadi. Nah, untuk memilih menu tadi, ini kita gunakan in-nya berdasarkan integer i. Selanjutnya, kita gunakan fungsi if juga. Di sini if ini bertindak sebagai percabangan ya. Jadi jika i kita jawab sama dengan 1, maka akan muncul rumus fisika ini. Sama seperti tadi, ini cout-nya ini terserah kita mau kita isi rumus fisika apapun sesuai kreativitas kita. Sini kita juga menggunakan n-line untuk sebagai jarak antar cout. Selanjutnya juga di sini kita gunakan else. Else ini sebagai pembanding atau perbandingan atau ya perbandingan pada sistem percabangan ini. Jadi jika kita tidak memilih angka 1, maka kita memilih angka 2. Itu ya pembandingnya tadi di percabangan. Nah, ini pembandingnya adalah menu rumus matematika. Oke. Lalu selanjutnya kita gunakan juga sini fungsi perulangan. Nah, fungsi perulangan ini berdasarkan karakter yang tadi. Oke. Sini kita tuliskan tampilan cout-nya dulu. Lalu selanjutnya kita beri in-nya berdasarkan char ulang ini. Lalu selanjutnya kita beri while. Ini syarat tambahan while ini. Jadi jika kita ingin mengulang, maka ulangnya ini sama dengan y besar, atau kita juga bisa gunakan y kecil. Ini sebagai syarat tambahan saja. Oke, selanjutnya kita demokan program ini. Oke, sama seperti logarithm tadi, di sini kita masukkan menu sama seperti program tadi. Oke, kita pilih
misalkan 1, oke, maka dia akan muncul rumus fisikanya. Di sini kita terus kemudian ada perulangannya. Di sini apakah kamu ingin mengulang? Ya, kita jawab ya. Kita bisa gunakan Y besar atau Y kecil. Kita contohkan Y kecil. Tuh, kita suruh milih menu lagi berdasarkan menu yang di atas. Kita jawab 2, maka dia akan muncul rumus matematika. Kemudian jika kita jawab selain Y, N, itu, maka dia akan berhenti. Oke, itu untuk tugas pertama. Lalu selanjutnya saya akan mendemokan atau mendemokan sekaligus menjelaskan tugas kedua. Pertama-tama saya akan menjelaskan melalui algoritma dulu agar lebih mudah dimengerti tahapan-tahapannya. Oke, di sini saya akan di zoom dulu, zoom out. Oke, ini pertama-tama kita tuliskan deklarasinya dulu. Di sini kita menggunakan variabel integer pil, J, N. Ya. Lalu setelah itu sama seperti yang tugas pertama tadi, di sini juga kita menggunakan string, lalu kita masukkan variabelnya jawab. Ini akan berhubungan dengan fungsi perulangan. Selanjutnya di sini kita masuk ke programnya. Nah, di sini kita tuliskan output yang kita inginkan. Jadi program ini berdasarkan atau berkaitan dengan tugas pertama tadi. Tapi di sini lebih spesifik, yaitu di sini menghitung rumus fisika, lebih tepatnya besarnya arus, tegangan, dan hambatan. Oke. Selanjutnya, setelah output yang kita ingin sudah dituliskan, maka selanjutnya di sini kita juga tuliskan output pilih untuk memilih program berdasarkan menu tadi. Lalu selanjutnya kita masukkan input berdasarkan integer yang tadi yang sudah kita tulis awal tadi. Ini kita menggunakan integer pil. Penggunaan pil hanya sebagai mempermudah saja. Lalu kita sudah mulai masuk ke fungsi percabangan. Oke. Di sini fungsi percabangannya ada 3. Oke. Nah, pertama, jika kita memilih pilnya sama dengan 1, nah, kita jawab 1, maka dia benar akan dilanjutkan ke pilihan 1, yaitu di sini kita suruh memasukkan jumlah yang kita hitung. Misalkan kita ingin di 1 kan, berarti tegangan yang mau kita hitung itu ada berapa sih? Nah, lalu kita masukkan pilihan kita berdasarkan integer n tadi, ya, yang di atas tadi. Lalu selanjutnya kita gunakan juga di sini integer array, ya. Ini udah mulai masuk ke fungsi array. Ini kita masukkan data-datanya vir array-nya berdasarkan n tadi, di jumlah yang kita ingin hitung. Lalu akan diteruskan ke J. J ini sebagai data yang akan kita hitung nanti berapa banyak. Di sini kan J itu sama dengan dari data 0 sampai n-1. Artinya dari data yang kita hitung dari 0, kemudian n-1, misalnya kita jawab di sini 2,
maka data yang akan muncul itu 3. Kenapa? Nah, dimulai dari 0, kita jawab ini n-nya 2, dikurang 1, salah. Input yang kita masukkan n itu 2, maka yang dihitung juga akan 2, yaitu dimulai dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 arahnya. Oke, kemudian akan dilanjutkan ke sini, kita disuruh memasukkan i berdasarkan integer i tadi dengan jumlah j, ini juga r, lalu kan kita gunakan assign-nya untuk memperhitungkan nilai v itu tegangan itu I kali R, maka kemudian akan muncul output-nya nilai V tadi. Nah, lalu jika program telah selesai menghitung, maka kita akan ditanya lagi apakah kita ingin mengulang atau tidak. Ya, ini akan lari ke sini. Sama seperti yang pertama, yang kedua juga begitu, pilihan kedua hampir sama, tetapi di sini kita menggunakan integer array yang berbeda. Nah, karena ini memang syaratnya seperti itu ya, harus saling berbeda. Oke, tuh ini juga bersama, cuma beda di rumus saja. Ini juga pilihan ketiga juga sama, langkah-langkahnya cuma beda di rumus saja. Ini pilihan-pilihan ini akan dilanjutkan ke ini menghitung kembali. Nah, berdasarkan inputnya ini berdasarkan integer atau string jawab ini. Lalu akan diteruskan ke sini. Jika kita jawab ya, maka program akan kembali mengulang. Jika kita jawab tidak, maka program akan selesai. Oke, di sini kita demokan, langsung saja kita demokan. Kita pilih misalkan 1. Oke, di sini kita mau pilih berapa info kita hitung, tegangannya 2 itu. Kita masukkan yang pertama dulu, misalnya I-nya 1, R-nya 2, satu tegangan 2, 1 kali 2. Lalu masukkan yang kedua, 2 misalkan R-nya 3, 6. Lalu apakah kita mengulang? Kita jawab ya. Sebentar. Ada kesalahan di sini. Ini ya, terjawab ya. Kemudian akan mengulang lagi. Kita pilih 2 itu. Maka terus kita pilih 1, masukkan V-nya, masukkan harga, kan terus lalu ini kita mengulang. Apakah kita ingin mengulang? Tidak, gitu. Tidak. Program selesai. Selanjutnya kita masuk ke programnya saja. Ya, programnya seperti biasa kita gunakan import ifstream untuk mendefinisikan si in dan si out, username space std. Lalu kita gunakan integer main. Nah, di sini kita gunakan integernya itu sama seperti tadi, integer, field, dan karakter jawab untuk fungsi perulangan, dan dengan syarat file ini tadi. Jika y-nya
kita bisa jawab Y-nya itu besar atau Y kecil. Cara tambahan untuk perulangan. Selanjutnya kita mulai masuk ke ini menunya ya. Kita tuliskan si out-nya. Ini menu-menu tampilan menunya ya, si out ini berdasarkan kita sesuaikan dengan keinginan kita aja. Lalu selanjutnya di sini kita gunakan lalu selanjutnya beri si out pilih agar kita untuk ini memerintahkan kita untuk memilih salah satu dari ini. Ini sudah mulai masuk ke fungsi percabangan. Nah, berdasarkan CI-nya yaitu integer fill tadi. Ini kita beri soal airline ini sebagai spasi atau jaraknya. Lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi if. Ya, ini fungsi percabangannya ya. Nah, di sini jika kita memilih pilihan satu, nah ini dia kita gunakan float. Ini variabel float ini untuk perhitungan. Sini kita gunakan fungsi array juga ya. Nah, kita masukkan jumlah I, R, dan V yang dapat ditampung. Ini 30. Sini terserah mau berapa saja. Tapi di sini saya menggunakan 30. Nih, di sini ada keterangan tambahan. Artinya ini dimulai dari 0 sampai 29 dengan jumlah 30. Jadi ini fungsi arraynya berjumlah 30. Lalu kita gunakan juga integer n. Ini integer n. Nah, selanjutnya kita tuliskan si out. Ini masukkan jumlah yang ingin dihitung. Jadi untuk mendeklarasikan fungsi array tadi, kita mau hitung berapa. Nah, CIN-nya berdasarkan integer n tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi perulangan for, yaitu di sini kita gunakan integer j. J dimulai dari 0, artinya J ini dimulai dari 0, dan J itu kurang dari N, artinya banyak N tadi. Jadi nilainya tetap sama. Jadi misalnya kita mau hitung nih, 2, maka yang dihitung tetap 2, karena integernya dimulai dari 0, dan J kurang dari N. Artinya J kurang dari N misalnya 2, jadi 1. Kan 0,1, 2 kan. Nah, ini J++, ulangan. Nah, selanjutnya kita gunakan cout, masukkan nilai I ke berapa. Nah, di sini kita tambahkan syarat tambahan J plus 1, artinya I ke J, I ke berapa gitu. Ini ke berdasarkan J tadi. Jadi misalnya J-nya 0 plus 1, jadi I ke 1. Atau J-nya 1 ke 1, I-nya 2. R-nya juga begitu dengan demikian. CIN-nya ini berdasarkan I dan R tadi yang sudah kita variabelkan di sini. Lalu di sini berdasarkan jumlahnya itu berdasarkan J tadi. Nilai yang ini tadi, J ini. Nah, nilai yang ingin kita hitung. Berapa banyaknya berdasarkan J. Nah, lalu akan dilanjutkan ke fungsi perulangan for ini untuk menghitung fungsi perulangan ini hampir sama seperti yang tadi. Lalu di sini kita mulai masuk ke perhitungannya. Jadi nilai V atau tegangan itu sama dengan arus dikali hambatan dengan jumlah J yang kita hitung sebanyak J.
Lalu selanjutnya tampilannya berupa cout-nya itu besar tegangannya atau V ke berapa, ini tadi J plus 1 sama dengan eh, sama dengan berapa berdasarkan V J tadi yang sudah dihitung ini. Nah, kemudian kita tambahkan keterangan volt di belakangnya ya, untuk menegaskan bahwa itu tegangan. Sama seperti tadi, L selanjutnya, atau if-nya kita pilih 2, sama seperti tadi. Nah, di sini tapi kita gunakan variabel yang sedikit berbeda. Di sini kita tambah angka 2 pada IR dan V-nya. Hampir sama, kita gunakan juga sebanyak 30 batasannya. Terserah ini mau kita isi 1 bisa. Di sini kita perlu saja. Sama seperti tadi juga kita gunakan integer R, masukkan jumlah yang dingin itu berdasarkan CI-nya integer R. Kita masuk ke fungsi perorangan for, menggunakan integer J, dimulai dari 0 sampai J kurang dari N. Sini lalu kita disuruh masukkan nilai I dan R-nya. Lalu selanjutnya di sini dihitung. Ini ada salah ya. Seharusnya ini R, ini V. Kenapa jadi kita rubah dulu. Saat ini V. Oke, nih tuh ya. Masukkan nilai R, masukkan nilai V berdasarkan CI-nya R2 dan V2 dengan jumlah yang dihitung sebanyak J. Dan ini perhitungannya. Lalu selanjutnya si outnya tampilannya ini akan membentuk fungsi array. Nah, ini hampir sama seperti tadi, cuma di sini bedanya ini aja berdasarkan I2 dan keterangannya di sini ampere karena ini arus. Selanjutnya masuk ke hambatan. Jika kita memilih pilihan 3, itu sama. Cuman beda di sini kita gunakan variabelnya tambahannya I3, R3, V3, cuman beda di angka belakang aja. Lalu di sini kita suruh masukkan nilai V, nilai I-nya ke berapa berdasarkan J plus 1. Sama lah, order juga. Di sini kemudian kita masukkan perhitungannya, nilai yaitu hambatan sama dengan tegangan dibagi arus. Lalu tampilannya nanti akan tampil misalnya hambatan berdasarkan ini R3 ini 3J. Lalu selanjutnya ini jika kita masukkan angka yang salah maka dia akan keluar tulisan masukkan angka dengan benar. Lalu selanjutnya program akan diteruskan ke perhitungan kembali atau fungsi perulangan. Sini jika kita hitung kembali, kita jawab ya, dan jika tidak, kita jawab no.
Selanjutnya kita masukkan jumlah yang ingin kita hitung. Misalnya sebanyak 3. Nah, kita masukkan data I-nya dulu. 2, 3, 4. Lalu kita masukkan nilai R-nya. Nilai IR ke-1, nilai IR kedua, nilai IR ketiga. Lalu nih di sini sudah mulai masuk ke arahnya nih. Dia akan muncul secara bersamaan. Nah, jika kita ingin menghitung kembali, kita bisa gunakan huruf besar atau kecil. Kita misalnya hitung hambatan, kita pilih misalnya mau dihitung 1, kan? Kita masukkan nilai I-nya, nilai R-nya, itu akan ketemu besar hambatannya sekian. Misalnya kita mau hilang kembali, kita bisa pakai huruf kecil, kita pilih di sini. Misalnya mau hitung nomor 2 arus, mau sebanyak berapa 2, kita masukkan dulu nilai I-nya, nilai R ke-1, I kedua, R kedua, akan dihitung dan muncul. Kita jawab selain Y, KR, kita jawab K, program akan berhenti. Ya, oke. Begitu saja penjelasan tentang program yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf juga. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.